Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan tentang sel. Ya, jadi sel merupakan unit terkecil dari tubuh kita. Ya, jadi gampangnya demikian. Kita ilustrasikan bahwasanya ini tubuh, ya, ini tubuh kita. Maka tubuh kita ini tersusun dari yang namanya sistem organ. Jadi tubuh kita ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem kardiovaskuler, ya, ada sistem urinary dan lain sebagainya. Jadi sistem organ tersebutlah yang bekerja membentuk, menyusun sebuah individu. Kemudian sistem organ tersebut tersusun atas organ. Sebagai contoh, sistem pencernaan. Organnya ada hepar, ada lambung, ada usus besar, ada usus kecil. Nah, organ-organ ini tadi tersusun lagi atas jaringan. Jadi misalnya lambung itu tersusun misalnya dari jaringan mukosa, submukosa, jaringan epitel, kemudian jaringan otot, jaringan saraf, jaringan pembuluh darah. Dan jaringan-jaringan tadi itu tersusun lagi dari unit yang terkecil yang disebut sebagai sel. Ya, jadi bisa diibaratkan sel ini merupakan unit fungsional, unit terkecil yang menyusun sebuah sel yang bekerja, ya, yang mensupport sehingga seluruh jaringan bisa bekerja dengan baik, organ bisa bekerja dengan baik, sistem organ dapat bekerja juga dengan baik, yang pada akhirnya menghasilkan individu yang memiliki fungsi fisiologis yang baik. Nah, inilah sel. Kerusakan gangguan pada satu sel ini akan berdampak kepada individu. Ya, jadi sini urgensinya sebuah sel, atau apabila kita analogikan sel ini ibaratnya adalah individu. Ya, sedangkan tubuh kita ini kita ibaratkan seperti sebuah negara misalnya. Ya, seperti sebuah negara. Nah, sementara sel ini sebagai individu-individu yang menyusun, yang tinggal di wilayah negara tersebut misalnya. Nah, apabila kita analogikan seperti itu, itulah sel. Nah, jadi sel itu ibaratnya adalah sebuah individu atau sebuah rumah tangga, ya, yang menyusun, ya, sebuah negara. Ya, jadi apabila kita analogikan demikian, disinilah urgensinya sel. Kerusakan gangguan pada sel tentunya akan berdampak kepada kerusakan fungsi fisiologis daripada tubuh. Oleh karena itu, pemahaman akan sel akan sangat penting untuk mempelajari nanti kerusakan gangguan di berbagai sistem tubuh. Sel. Nah, ini adalah sel. Ya, sel secara animasi dapat kita tunjukkan demikian. Ini adalah sel hewan. Ya, ini adalah sel hewan. Ya, sel hewan. Nanti ada perbedaan sedikit dengan sel tumbuhan. Nah, yang akan kita diskusikan kali ini adalah sel hewan, karena sel animal cell structure ini memiliki kesamaan dengan sel manusia. Nah, dia memiliki kesamaan, oleh karena itu ini yang akan kita banyak bahas. Ya, nanti tumbuhan nanti pada kesempatan yang lain. Ya, jadi apabila kita lihat di sini, ini adalah sebuah sel yang tadi sudah kita pahami sebagai unit terkecil penyusun fungsi daripada sebuah individu. Jadi sel utamanya memiliki suatu organela. Jadi sel itu memiliki organela. Jadi organela itu seperti organ-organ dalam sistem tubuh kita. Nah, maka kalau dalam sel dia istilahnya organela atau unit-unit penting yang menunjang kehidupan daripada sebuah sel. Ada namanya nukleus. Ada namanya retikulum endoplasma, ada namanya ribosom, ada namanya aparatus Golgi, ada namanya mitokondria, ada lisosom, ada peroksisom, ada ribosom, ada mikrotubul, dan ada membran sel. Ya, ini adalah unit-unit yang menyokong peran dan fungsi sel tersebut, sehingga sel itu mampu menjalankan fungsi fisiologis dengan baik. Kita awali dari nukleus, ya, nukleus. Ya, ini apabila kita lihat di sini nukleus
Nukleus merupakan organela penting ya, karena di sini merupakan pusat storage. Storage apa? Storage penyimpanan resep rahasia maksudnya. Nah, di dalam nukleus ada suatu bagian yang merupakan atau lebih kita kenal sebagai materi genetik, di mana di dalam materi genetik tersebut itu tersusun atas untayan-untayan DNA yang sangat panjang yang nanti akan membentuk kromatin, nah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kromatin itu ada DNA. DNA itu nanti ada wilayah-wilayah yang berisi informasi-informasi yang penting yang disebut sebagai gen. Nah, gen ini yang berisi nanti resep rahasia dalam tanda kutip untuk memproduksi protein. Protein itu segala sesuatu ya. Jadi protein itu bukan hanya daging, tahu, tempe, ikan, telur, itu bukan. Tapi protein itu adalah segala sesuatu molekul yang menunjang fungsi fisiologis tubuh kita. Neurotransmitter, hormon, sistem signaling, molekul sinyal, itu semua adalah protein. Itulah yang nanti akan dibuat, yang tersimpan di dalam nukleus. Bagaimana membuat insulin ada di sana, bagaimana membuat norepinefrin ada di sana, bagaimana membuat serotonin, bagaimana membuat asetil koenzim A, bagaimana membuat, nah itu semuanya tersimpan di nukleus. Jadi nukleus ini merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah sel. Kerusakan, gangguan pada nukleus tentunya akan menyebabkan unfungsional daripada sebuah sel ya. Jadi ini nukleus. Nah, ini nukleus. Dan di tengah-tengah nukleus itu ada daerah yang sering disebut sebagai nukleolus. Apa itu nukleolus? Nukleolus ini adalah sering disebut sebagai anak inti. Nah, di sini merupakan tempat produksi utama daripada RNA. Ya, jadi kalau tadi kromosom, materi genetik, kromatin tersusun atas DNA, maka di nukleolus ini tempat produksinya RNA. Nah, apa hubungan DNA RNA? Apakah itu sama saja atau berbeda? Ada di video yang lain. Bisa dilihat di sana apa itu perbedaan DNA dan RNA. Oke. Kita lanjut ke ribosom. Jadi ribosom merupakan organela penting yang berperan dalam proses translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah proses mentranslate mRNA yang merupakan salinan dari DNA template resep rahasia tadi menjadi asam amino atau protein primer. Bagaimana proses transkripsi translasi ada di video lain tentang sentral dogma, bisa dipelajari di situ. Ya. Jadi ribosom itu adalah ribosom. Jadi ribosom itu adalah organela penting tempat terjadinya proses translasi. Apa itu translasi? Proses mengubah resep rahasia yang tertulis di DNA tadi menjadi produk nyata asam amino yang berupa protein primer. Nah, itu ribosom. Ribosom nanti ada yang terikat dengan retikulum endoplasma, ya. Ada ribosom yang terikat dengan retikulum endoplasma di sini dia. Ya, sehingga ya dia menempel di RE sehingga retikulum endoplasmanya itu seperti bergerigi-gerigi, berbenjol-benjol atau sering disebut sebagai retikulum endoplasma kasar. Dan ada juga ribosom yang free. Jadi dia tidak terikat dengan retikulum endoplasma, dia tersebar di sitoplasma. Ya, di sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan ya, wilayah yang ada di dalam sel ini ya, yang putih-putih ini semua disebut sebagai sitoplasma. Nah, dia cairan. Ya, jadi ada ribosom yang free di situ, ada ribosom yang terikat dengan RE. Tentunya ada maksud dan tujuan. Jadi kalau free ribosom itu biasanya protein yang dihasilkan untuk digunakan sendiri oleh sel. Tapi kalau ribosom yang terikat dengan RE, protein yang dihasilkan biasanya untuk dikirim keluar sel, untuk diekspor keluar sel. Jadi itu biasanya perbedaan prinsipnya. Nah, kemudian ada namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini gambarnya ya, yang ungu-ungu ini ya, yang ungu-ungu ini adalah retikulum endoplasma.
Retikulum endoplasma merupakan wilayah tempat terjadinya sortasi protein. Apa itu sortasi protein? Tempat maturasi protein. Karena dari hasil proses translasi itu kan menjadi protein primer. Protein primer tersebut harus mengalami maturasi, mengalami proses maturasi dari protein primer menjadi sekunder, menjadi tersier, menjadi kuartener, sehingga menjadi protein fungsional. Itu prosesnya terjadi di retikulum endoplasma, RE. Nah, itu urgensinya sebuah RE. Ya, dia tempat pematangan protein. Kemudian ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan kelanjutan. Jadi kalau RE tempat pematangan, tempat sortasi, tempat fabrikasi, maka aparatus Golgi adalah tempat packaging. Jadi apabila diibaratkan ini sebuah produk, maka misalnya produk pempek, misalnya produk makanan misalnya. Nah, maka RE itu merupakan tempat memasak pempek tersebut. Nah, pempeknya udah jadi cukanya, udah enak, siap makan, dikasih udang kering, udah siap. Maka aparatus Golgi tinggal mengemas. Dia kemas dalam mika plastik misalnya. Kemudian dia tulis alamatnya. Jadi yang terhormat misalnya sel beta pankreas, berikut saya kirimkan pempek untuk produksi Anda. Nah, misalnya demikian, itu yang dilakukan di aparatus Golgi. Jadi dia packaging. Ya, dia lebih seperti perusahaan ekspedisi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti perusahaan ekspedisi. Seperti J titik ya, C titik gitu kan, yang online itu ya. Ya, dia lebih kepada itu, lebih kepada fungsi itu aparatus Golgi. Jadi dia sebagai packaging ya. Selanjutnya sel juga memiliki pusat energi ya, sama seperti kita memiliki pusat energi yaitu PLN gitu ya, PLN perusahaan listrik negara. Maka kalau di sel itu adalah mitokondria, di mana nanti mitokondria ini akan mensuplai energi berupa ATP. ATP inilah nanti yang digunakan untuk proses metabolisme kehidupan sel. Nah, jadi semua fungsi-fungsi tadi bisa berjalan apabila suplai energi dari mitokondria ini berlangsung dengan baik. Nah, itulah urgensinya mitokondria. Jadi apabila ada yang bilang nukleus paling penting, ya tapi kalau nggak ada mitokondria juga kacau. Nah, jadi intinya semuanya penting, memiliki peran dan fungsi masing-masing. Kemudian ada peroksisom dan lisosom. Nah, ini ya peroksisom dan lisosom. Ini adalah unit digesti. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sebagai tempat sampah, tempat pembuangan akhir sampah, tempat hasil-hasil metabolisme itu dibersihkan, diolah sehingga tidak menjadi zat beracun. Nah, demikian. Jadi sel memiliki fungsi itu, memiliki unit itu, sehingga hasil metabolisme yang berbahaya itu sudah dikeluarkan dari sel, dikeluarkan dari tubuh, sudah dalam bentuk yang tidak terlalu berbahaya. Itu sel. Jadi dia sangat ramah lingkungan. Jadi sel mengajarkan kepada kita untuk tidak merusak lingkungan. Nah, tinggal manusia kadang-kadang tidak mau mengikuti. Kemudian ada namanya sitoskeleton sel. Nah, sitoskeleton sel ini ada 3 macam. Ada bentuknya mikrotubul, filamen intermediate, dan ada mikrofilamen. Ketiga bentuk ini ya berperan sebagai road, sebagai jalan raya di dalam sel. Jadi Anda jangan bayangkan pergerakan protein zat yang ada di dalam sel ini itu hanya seperti gelembung-gelembung yang melayang-layang di air gitu. Enggak seperti itu. Itu dia memiliki jalur, memiliki road, memiliki highway yang disusun oleh sitoskeleton, oleh mikrotubul, oleh mikrofilamen. Nah, jadi di sini ada jalan nih dari Golgi ini ada jalan untuk menuju ke membran. Jadi misalnya tadi ada paket yang mau dikirim keluar, jadi keluar dari aparatus Golgi dalam bentuk vesikel. Vesikel ini nanti akan berjalan melalui mikrotubul atau mikrofilamen untuk menuju kepada pelabuhan pengiriman dari membran yang dikeluarkan nanti misalnya secara eksoskeleton. Nah, jadi demikian. Jadi sitoskeleton sel itu bukan hanya berperan untuk menjaga integritas bentuk daripada sebuah sel, tapi dia juga berperan sebagai road, sebagai jalan raya
ya di dalam sel tersebut. Jadi jangan diibaratkan sel itu pergerakannya hanya bulat-bulat yang berenang-renang di air gitu. Jadi tidak seperti itu, tapi dia ada jalur-jalur, ada pathway-nya di sana. Ya, kemudian ada membran sel. Nah, ini membran sel. Membran sel ini merupakan bagian yang sangat penting karena tanpa membran maka tidak akan ada sel. Membran ini dia tersusun dari lapisan yang disebut sebagai lipid bilayer. Apa artinya lipid bilayer? Dia tersusun dari lapisan lipid, sehingga dia sifatnya hidrofobik, sehingga air itu tidak bisa menembus membran secara masif, secara langsung, harus melalui prosedur tertentu. Nah, inilah yang menjaga integritas daripada sel. Bisa dibayangkan kalau tidak ada membran sel, maka air bisa keluar masuk seenaknya ke dalam sel, ya tentunya akan menyebabkan kerusakan daripada sel tersebut. Nah, membran sel dia berperan menjaga agar tidak terjadi keluar masuk air dan zat-zat yang terlalu masif dari dan ke dalam sel. Nah, itu fungsi membran sel. Maka dia memiliki lapisan namanya lipid bilayer yang bisa melewatinya dengan mudah. Itu hanya yang senyawa-senyawa yang hidrofobik, yang larut di lemak. Kalau tidak larut di lemak, maka sulit untuk melewati membran sel. Nah, ini membran sel. Jadi dia juga merupakan bagian penting bagi sel, karena tanpa ada dia maka tidak akan ada sel. Nah, jadi sel mengajarkan kepada kita fungsi yang begitu vital dari sel bisa berjalan dengan baik karena ada sinergisme, ada kerjasama dari berbagai sistem, dari berbagai organela yang ada di dalam sel. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.